Hey, selamat bergabung kembali di Maxwell Leadership Podcast bersama dengan saya, David Cokro Raharjo. Saya kadang-kadang sampai lupa untuk memperkenalkan diri saya. Hari ini, saat saya membuat podcast ini, kita baru saja menyelesaikan Maxwell Mentorship. Kali ini dengan topik namanya adalah Dream Tester. Hey, kalau kalian nggak tahu, Maxwell Leadership Indonesia adalah Transformational Leadership Movement Company. Di Agustus 2024, saya bertemu dengan John Maxwell, kita bermitra menjadi partner, dan kita bilang, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bagian dari cerita 30 juta pemimpin di Indonesia. Kenapa penting? Karena kalau kita mau mencapai Indonesia emas, segala sesuatu dimulai dan diakhiri oleh para pemimpinnya. Dan karena itu ini adalah salah satu contoh ruangan di mana kita melakukan mentorship, yang di mana Anda akan diperlengkapi dengan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Februari 7, 2026 adalah Maxwell Mentorship kita yang berikutnya, yang kita kasih judul bahwa it's a movement of influence. Bagaimana caranya kita bisa menggerakkan teman-teman kita yang ada di dalam kantor kita atau di dalam komunitas kita. Kita memberikan pengaruh di dalam hidup mereka supaya mereka bisa bersama-sama, keroyokan bersama dengan Anda tentunya, dan membangun objektif daripada organisasi kalian, dan tentunya juga menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. That's what we want to do. Well, I want to tell you a little bit of a story. Ini adalah sebuah cerita sejarah untuk kita-kita yang ada di Maxwell Leadership. Di tahun 2016, pada saat itu, saya telah kira-kira 4 tahun membangun sebuah perusahaan investasi. Namanya adalah Sovereign Capital, dan kita telah berinvestasi di beberapa perusahaan seperti Bright Story yang nantinya akan diakuisisi oleh Tokopedia, Loket.com yang juga akan diakuisisi oleh Gojek, dan juga beberapa perusahaan yang menjadi bagian dari cerita unicorn di Indonesia seperti Grab, Sandit, dan beberapa perusahaan yang lain. Kita juga berinvestasi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara, di Asia, di Afrika, dan juga di Amerika Serikat. Hey, I'm so proud of it. Saya bangga banget karena pada saat 2012, beberapa orang menertawakan mimpi kita, kita bilang, well, somebody has to do something about it. Setiap tahun, saya melihat kira-kira 1.000 sampai 1.500 usaha setiap tahunnya. Tapi setiap tahun kita berinvestasi paling besar. Rekodnya adalah 1 tahun 10. Jadi kalau investnya 10, lihatnya 1.000, itu kan cuma 1%. Jadi di tahun 2016, saya bertanya kepada diri saya, bagaimana caranya saya bisa memberikan dampak lebih daripada 1%. Dan di waktu yang bersamaan itulah, ada seorang kawan saya namanya Esra Manurung. Dan pada saat itu Ibu Esra belum teman saya juga gak kenal dia sama sekali. Tapi ternyata ada sebuah cerita yang berbeda lagi, yaitu adalah di tahun 2015, Esra pergi ke Amerika Serikat dan ikut dalam sebuah konferensi kepemimpinan bersama-sama dengan John C. Maxwell. Dan kemudian di dalam konferensi itu, Esra merasa bahwa adalah kita perlu untuk mengundang John untuk datang ke Indonesia. Jadi di tahun 2016, 4 tahun setelah saya menjalankan Sovereign Capital, John ada di kota Jakarta, di tanah air kita. Dan pada saat dia datang di tempat ini, singkat ceritanya, Esra mencari siapa yang bisa menjadi translator untuk John Maxwell. Kriterianya ada. Jago bahasa Inggris, jago bahasa Indonesia tentunya. Namanya juga translator. Tapi yang kedua dia bilang, orang yang suka barangnya John Maxwell. Ya saya kebetulan penggemarnya John Maxwell. Yang ketiga, yang bisa mengerti lelucon orang Amerika dan bisa ditranslate dalam interpretasinya untuk orang-orang Indonesia supaya bisa tetap ketawa dengan leluconnya orang Amerika. Well, saya tinggal di Amerika Serikat kira-kira 13 tahun. Jadi saya juga lulus kualifikasinya. Dan ada bonus. Bonusnya adalah mereka-mereka yang kalau cerita duit, si pembicara pakai US dollar, yang bisa ditranslate jadi rupiah tanpa pakai kalkulator. Ya karena saya investor, saya juga lulus kriterianya. Maka singkat ceritanya, saya pergi ke tempat itu. Saya menjadi translator John Maxwell hanya untuk 1 menit. That's a different story for a different day. But today I want to tell you that story.
Karena di tahun 2016, pada saat saya punya sebuah pertanyaan dan berkata bagaimana caranya saya bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain, tidak hanya dengan kendaraan yang namanya venture capital. Pengaruh tidak ditentukan dengan berapa ribu orang, atau berapa juta orang, atau berapa besar pendapatan yang kita miliki. Karena saya yakin bahwa 3.500 orang yang duduk di dalam sebuah ruangan bersama dengan John Maxwell, mereka pasti dapat pengaruh. Mereka pasti belajar sesuatu dari John. Kalau Anda ada berada satu ruangan dengan John Maxwell dan Anda tidak belajar apa-apa, maybe, just maybe, yang salah ada di situ bukan di John-nya. Kenapa? Karena John Maxwell sudah menjadi bagian dari cerita bukan 1, bukan 1.000, dan bukan 10.000, dan bukan 100.000. John Maxwell telah menulis 97 buku. Dan dia sudah menjadi bagian dari cerita 7 kepala negara. Dan dia sudah melahirkan puluhan ribu pengusaha, pembicara, dan pelatih. Dude is really that good. Jadi saya yakin 3.500 orang itu pasti belajar sesuatu dari dia. Tapi menurut saya, dengan kacamata David yang sangat egoistik, saya merasa bahwa tahun 2016 John Maxwell datang ke Indonesia hanya untuk memberikan pengaruh kepada saya seorang diri saja. Karena saya ada translator, saya punya kesempatan untuk bertanya dengan John. Apa yang bikin John jadi John? Singkat ceritanya pada saat dia berbicara, dia ngomongnya A, tapi ada yang kecantol sama saya di B. Dan mulai pada saat itu di tahun 2016, saya mulai mengerti bahwa kepemimpinan adalah tentang orang lain, dan kepemimpinan adalah tentang memberikan sebuah pengaruh kepada orang-orang itu. Baik orang-orang itu adalah cuma 1-2 orang, atau pengaruhnya adalah kepada 100 orang, atau kepada 1 juta orang. See, your influence tidak mengenal boundaries berapa orang atau berapa besar. 1 pun sudah cukup. Kenapa saya bercerita tentang ini? Karena saya sering banget ketemu dengan pemimpin-pemimpin, saya bertemu dengan pemilik usaha, saya bertemu dengan profesional yang levelnya manajer naik ke atas, atau manajer supervisor turun ke bawah. Dan banyak banget yang berkata kepada saya bahwa adalah fit saya bukan pemimpin. If you allow me to, izinkan saya untuk mengajar kalian tentang kepemimpinan. Karena Anda adalah seorang pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu dilahirkan pada saat dia memikirkan tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dari orang-orang di sekitar dia. Pertanyaan yang lebih tepat adalah orang lainnya cuman yang ada di sekitar lingkaran kecil kita, atau lingkarannya lebih besar sedikit, atau lingkarannya lebih besar lagi. Sebesar hati Anda untuk memikirkan luasnya definisi orang lain, maka influence atau pengaruh yang saya miliki memiliki potensi untuk menjadi sebesar itu juga. Itu sebabnya kita bikin Maxwell Mentorship, kita bikin konten, dan kita menyediakan bahan yang baik untuk membantu supaya kita sekali lagi mengerti mekanisme daripada seorang pemimpin yang sedang mengembangkan pengaruhnya, itu caranya dengan cara bagaimana. So now, influence itu berarti membutuhkan setidaknya 2 komponen. Komponen yang pertama adalah memikirkan orang lain. Kalau saya mau mempengaruhi diri saya sendiri, baru ngomong aja kan kita semuanya kayak gosok-gosok kepala dan bilang, untuk apa mempengaruhi diri sendiri? Betul gak ya? Anda bisa membangun diri Anda sendiri, tapi Anda tidak bisa mempengaruhi diri Anda sendiri. Anda bisa membangkitkan diri Anda sendiri pada saat Anda jatuh, tapi Anda tidak bisa mempengaruhi diri Anda sendiri. Sekali lagi ini contoh yang selalu saya pakai, siapa guru yang paling Anda sayangi? Siapa pelatih atau teman atau orang tua atau paman atau tante yang memiliki pengaruh di dalam hidup Anda? Pengaruh dalam hidup Anda semuanya adalah karena ada orang lain yang sudah
pernah memberikan pengaruh itu kepada kita. Baik itu adalah pemikiran tentang moralitas, tentang pekerjaan kita, tentang cara hidup, tentang hidup sehat itu seperti apa, kehidupan pernikahan, parenting, bangun bisnis, duit, sukses, apapun, itu semuanya kita pasti adalah produk daripada pengaruh seseorang. Dan pengaruh seseorang ya bukan karena saya mempengaruhi saya, tapi karena ada orang lain yang mempengaruhi kita. Karena itu, kalau Anda mau belajar mekanisme daripada sebuah pengaruh, nomor satu, mikirin orang lain. Pertanyaannya adalah, gimana cara mikirin orang lain, Fit? Gampang. Kalau Anda merasa bahwa saya ini soalnya gini loh, kurang simpatik, Fit. Saya rasanya kayak gak ngerti, ada butuhnya apa aja. Let me tell you few things. Di tahun 2010, sebagai contohnya, pada saat saya mau belajar untuk lebih bisa menjadi jawaban untuk orang lain, mikirin orang lain caranya bagaimana, saya pergi ke kota-kota kecil. Contohnya ke Lok Semawe, pergi ke Ambon, pergi ke kota-kota kecil. Kemudian kita naik mobil. Kita nggak pergi dari satu kota ke kota lain naik pesawat, tapi kita naik mobil. Waktu naik mobil, kita kelihatan warung. Nah, saya duduk di warung itu. Saya duduk di warung itu, dan kemudian di sini, coba lihat ya, warungnya jual kelapa muda. Di seberang ada 2-3 truk lagi berhenti. Pak sopir sama kenek lagi merokok. Saya bilang sama yang punya warung, saya bilang, Bu, boleh nggak tolong undang si mas-masnya minum kelapa muda bersama dengan kita? Saya yang bayar. Mereka datang, kita mulai ngobrol. Pak, lagi mau kemana? Ngangkat apa aja? Berapa sering pakai rute ini? Sudah berkeluarga belum? Anaknya ada berapa? Kalau Bapak sekali jalan 1 minggu, istri anaknya apa gak rindu? Kalau rindu terus bagaimana dong caranya? Pernah dijambret sama orang gak? Ada bajing loncat gak di sini? Dan terus bertanya. Dari sana, saya mulai mengerti tentang, Indonesia itu bukan DKI Jakarta. Indonesia itu adalah kota-kota kecil yang dimana kenapa di Jakarta kita merasa hidup oke-oke aja. Tapi kenapa Indonesia belum ada di level berikutnya? Karena pemerataan ekonomi belum ada di seluruh Indonesia. You see? Jadi cara lainnya bagaimana lagi? Siapa tahu Anda adalah tipe seorang pemimpin yang adalah belum pernah meneteskan satu air mata. Saya ada solusinya untuk itu juga. Caranya untuk bisa membangun pengaruh adalah banyak nonton. Saya dan istri dan anak-anak saya sering banget nonton. Nonton film-film yang bagaimana seorang guru, dia sudah pulang ke rumah pun, dia masih kerja keras demi untuk kesuksesan dan masa depan daripada para murid-murid yang ada di sekolah. Nonton gini deh, film-film yang kayak Avengers yang nyelamatin dunia. Supaya apa? Supaya bisa mikirin orang lain. Supaya seorang pahlawan itu mikirin orang lain. Pahlawan itu gak mikirin diri sendiri. Pahlawan itu banyak yang mati di film-film itu. Kenapa? Karena berkorban demi orang lain. That's the mechanism of influence. Jadi ada caranya. Ini salah satu contoh yang sangat sederhana. Kalau Anda datang di mentorship kita, I'm gonna teach you something even greater and more. Tapi ini cara sederhana yang Anda bisa dapatkan dengan di sini dengan gratis tentunya. That's how you do it. Mikirin orang lain. Tapi kalau setelah kita mikirin orang lain, apakah sudah cukup untuk saya memberikan pengaruh kepada orang lain? Bukankah guru matematika yang memiliki pengaruh dalam hidup Anda adalah seorang guru matematika yang handal? Bukan hanya guru matematika yang baik hati. Kita gak ada satupun yang mau dipengaruhi oleh orang yang baik hati, tapi yang tidak jagoan di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, rahasia kedua dalam membangun pengaruh adalah pengaruh apa yang bisa dipegang secara fisik. Apakah Anda mau menjadi seorang pelatih bola basket untuk anak-anak? Apakah Anda mau menjadi pengaruh dalam contohnya adalah mengerjakan proses penjualan, administrasi, naik ke atas panggung dan berbicara? Apakah Anda adalah seorang yang menjadi konektor yang kuat? Apapun yang sedang menjadi kehidupan Anda saat ini secara profesional, Anda perlu memikirkan bagaimana caranya saya bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik di dalam pekerjaan saya sendiri.
Pengaruh yang kuat adalah karena pada saat nama Anda disebut, ada sebuah pekerjaan, ada sebuah excellence, ada sebuah keunggulan yang nempel dengan nama Anda. Kalau saya adalah seorang guru, tapi kemudian Bapak Ibu teman-teman seperti di video yang singkat ini, setelah mendengarkan saya berbicara selama 10-15 menit, terus Anda menjadi lebih bodoh gara-gara dengerin saya bicara. Bukankah saya tidak punya pengaruh dalam hidup Anda? Alasan kenapa Anda masih ada di sini setelah melewati 5-10 menit, bukankah karena Anda bilang, I learned something from that guy. Saya belajar sesuatu dari orang itu. Saya sedang memberikan pengaruh di dalam hidup Anda, pengaruh yang berguna di dalam hidup Anda. Sedangkan untuk orang-orang yang merasa, ini konten apaan sih, saya gak penting. Maka dia juga tidak lagi mendengarkan saya sedang berbicara sekarang ini, karena pengaruhnya tidak nempel. Itu sebabnya apapun yang sedang Anda kerjakan, Anda mau untuk menjadi the best version of yourself, menjadi versi terbaik Anda. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita tidak hanya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, tapi kita menjadi standar industri. Kalau semua orang bisa lakukan, saya juga bisa lakukan. I hope you are watching, because kalau semua orang bisa dan saya bisa, itu adalah standar excellence, tapi itu adalah standard of excellence level kekanak-kanakan. Karena level yang lebih bagus, setidaknya kalau Anda bergabung dengan kami di Maxwell Leadership, kita mengajarkan bahwa adalah excellence itu adalah orang lain tidak bisa, tapi saya bisa. Nah, itu adalah excellence. Itu adalah pengaruh. Dan yang terakhir, are you ready? Karena ini tidak cukup. Sekarang bisa gak gara-gara orang lain tidak bisa, saya bisa, dan karena Anda, pengaruh Anda adalah yang belum bisa ini, mereka mau belajar dan bisa belajar, dan Anda adalah guru yang mau mengajar mereka, sehingga standar mereka juga meningkat. Coba bayangkan, tadi mulainya mereka di sini, kita di sini. Kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sekarang kita sama. Sekarang orang lain tidak bisa, saya bisa. Tapi karena saya bisa, pengaruh Anda membuat orang lain mau naik ke sini, berarti dari sini ke sini, Anda baru saja mendatangkan transformasi di industri Anda. Karena standard of excellence-nya naik ke level yang baru. Dan pada standard of excellence itu naik ke rantai yang baru, itu namanya adalah pengaruh. So you see, pengaruh bukan cuma sebuah filosofi. Pengaruh bisa membuat perusahaan Anda sukses. Bagaimana Anda memperbaiki dan mempertajam pengaruh Anda? You are maybe one step away untuk menciptakan super team yang kalian inginkan. You are maybe one step away untuk menjadi seorang CEO yang handal, yang bangun perusahaan yang besar, dan mensukseskan bisnis itu, dan juga berkontribusi secara baik buat bangsa dan negara kita. Hey, jangan lupa, Februari 7, 2026, Maxwell Leadership mengadakan Maxwell Mentorship dengan topik The Movement of Influence. My name is David. I need you to be there. I hope to see you.